Di tengah jalanan kota besar, terselip kendaraan kecil yang membawa kenangan masa lalu. Vespa tua, ikon nostalgia yang masih bertahan di jalanan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra. Kebetulan saya di sini mengikuti MSC Mataram Scooter Club Yogyakarta. Nah, gimana Mas Aldi ini melihat komunitas Vespa yang ada di Jogja? Kalau komunitas Vespa yang ada di Jogja, yang saya lihat sejauh ini kompak, terus saling membantu satu sama lain walaupun nggak kenal juga dari mana asalnya, dan kita tetap saling membantu. Intinya di situ kita membangun suatu komunitas bagaimana bisa dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia, terutamanya kalau bisa kita mengenalkan ke internasional bahwa di Jogja ini ada komunitas seperti MSC, mengenalkan kepada dunia luar gitu bahwa Vespa itu punya komunitas yang bermanfaat gitu, bisa membantu kayak bagi-bagi makanan ataupun bagi-bagi takjil kalau di bulan Ramadan gitu. Banyak hal-hal positif yang kita lakukan di komunitas, nggak cuma sekedar motoran ke sana ke sini, nggak cuma sekedar itu. Kita juga berbaur di masyarakat. Apa ada pengalaman unik dari Mas Aldi ini selama naik motoran Vespa gitu? Kalau pengalaman itu saya pernah dari Jogja menuju Lombok. Itu perjalanan dari Jogja sampai Jogja lagi itu 20 hari itu perjalanannya nyampe Lombok. Terus pengalaman yang tidak bisa saya lupakan itu pas saya naik ke Sembalun Rinjani, itu pas turunnya itu saya mengalami remblong memang nggak ada remnya sama sekali. Jadi di situ berusaha ngeremnya, pokoknya pakai sepatu apa segala macam, pokoknya bertaruh nyawa lah di situ. Masalahnya bukan cuma sendiri, kita satu motor itu berdua. Itu memang berusaha mengendalikan motor. Memang nggak ada jalan yang datar, itu nggak ada. Memang jalannya memang nurun aja terus. Wah, itu pengalaman yang sangat ekstrim menurut saya, yang nggak akan pernah terlupakan. Itu banyak pengalaman yang tangan kena palu, pas motor trouble tangan kena palu, itu nyampe nggak bisa bawa motor. Itu dari Banyuwangi itu tangan udah bengkak, itu nggak bisa bawa motor lagi. Akhirnya digantiin sama teman saya itu. Ternyata itu nyampe Bromo juga, kita masuk Bromo, perjuangan pakai Vespa kan nggak terlalu tinggi ya, otomatis kita harus berjuang kayak lumpur, kita masukin lumpur itu
gimana pun caranya. Ada juga yang jatuh masuk lumpur, banyak lah pengalaman. Asik lah pokoknya naik Vespa tuh menurut saya 1000 persaudaraan. Halo, perkenalkan, namaku Sikop Maun Sidauruk. Komunitas yang aku ikutin itu Samosir Scooter Club. Itu dulu waktu masih di kampung di Samosir. Cuman sekarang karena udah merantau ke Jogja, jadi kurang terlibat di komunitas tersebut. Apa arti Vespa bagi Mas Iko? Vespa buat aku tuh sebenarnya ini sih Mas, tempatku menyalurkan hobi. Aku kan sebenarnya orangnya tuh suka jalan-jalan suka sama motor-motoran lah, klasikan mungkin. Ya karena bapakku juga dulu sempat main Vespa, jadi ada sedikit DNA-nya turun. Itu aja sih sebenarnya. Vespa tuh tak buat untuk bersenang-senang aja sebenarnya Mas. Pertanyaan kedua, gimana Mas Sikop melihat komunitas Vespa yang ada? Pandanganku terhadap komunitas Vespa, mungkin komunitas yang pernah saya temui aja ya Mas ya. Hal yang aku lihat tuh selama ini bisa dibilang tuh positif ya. Banyak komunitas Vespa yang aku temui itu maksudnya masih berdampak positif sama aku. Sebut saja dari kayak hal-hal pertemanan, keakraban sama solidaritas itu aku temuin di beberapa komunitas Vespa. Itu sama kayak beberapa hal tuh menurutku komunitas Vespa itu bisa dibuat sebagai wadah untuk menuangkan inspirasi atau kegiatan yang berbau positif seperti itu Mas. Yang ketiga, apa ada cerita unik atau pengalaman unik terkait dengan Vespa ini? Pengalaman unik, mungkin pengalaman yang paling unik selama aku main Vespa dari tahun 2018 itu pernah di 2021 Mas, waktu mau pulang kampung dari Medan ke tempatku tuh Samosir, aku tuh ketemu teman Vespa di jalan yang motornya tuh lagi mogok dan itu tidak bisa kita atasi di tempat. Jadi mau nggak mau kita harus step atau dorong motornya itu kurang lebih 4 jam. Dan itu jalannya jalan lintas kan, jadi kalau kelok sama mendaki itu menurutku capek tapi asik. Nama saya Denny, tapi teman-teman akrab, teman-teman klub biasa panggil saya Bodong. Untuk pertanyaan pertama, apa tantangan dalam merawat Vespa tua ini, Pak? Kalau biasanya yang terjadi, yang dialamin teman-teman itu di bagian pengapian sih biasanya. Kalau servis 2 bulan sekali itu harus. Servis itu ganti oli, nanti cek pengapian, cek karburator, dibersihin semua, baru nanti itu 2 bulan sekali. Minimal 2 bulan sekali. Terus kalau untuk perawatan sendiri yaitu servis, nanti bisa juga dilihat bisa belajar sih sebenarnya. Main ke bengkel nanti Pak tanya ini, enggak apa-apa sebenarnya, enggak apa-apa, enggak usah malu-malu datang ke bengkel misalnya ke tempat saya tanya, Pak ini menurut saya gini gimana ya caranya mengatasi gimana, gini bisa belajar. Jadi nggak usah malu-malu kalau mau, terutama kalau punya Vespa tua ya yang masih platina gitu, itu bisa dipelajari. Kalau CDI kan karena dia microchip ya, mikrokomputer ya, nanti kendalanya bisa spoolnya atau bisa pulsernya atau bisa coilnya atau bisa CDI-nya atau bisa masalah kontak biasanya yang bikin error itu kontak ya. Kalau yang di CDI itu aja sih sebenarnya, gampang kok, artinya Vespa itu gampang, apalagi yang platina tinggal tek. Kalau untuk mendapatkan spare part ori Vespa ini sudah sih, Pak? Yang ori masih ada sih sekarang, masih banyak juga. Jadi teman-teman ada yang misalnya dia punya satu bongkah mesin gitu ya, bisa dibongkar, istilahnya disate lah. Iya. Aku mau ininya, ini ada nggak biasanya, aku punya ini masih ori nih, bawaan motor, bawaan mesin itu masih ada. Kalau beli pun sekarang bisa online. Kalau untuk yang biasanya
untuk yang agak-agak susah, part-part yang biasanya tahun tua itu tahun 55 ke bawah itu agak susah, biasanya mereka juga online-nya di luar atau di eBay atau gimana, biasanya nggak gitu sih. Tapi di lokal sendiri ada teman-teman yang emang dia khusus jual untuk yang part-part tua gitu ada. Ada, Pak. Ada.